Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, damai sejahtera semuanya. Ketemu lagi kita di malam hari ini IG Live bersama saya Shirley Grace ya. Dan seperti biasa di Jumat pertama setiap bulannya saya akan ngobrol-ngobrol dengan satu temen yang ngobrolin tentang BVO, Badass Voiceover. Yang belum tahu BVO itu apa sih? BVO adalah sebuah komunitas di mana kami terdiri dari kumpulan orang-orang yang suka mengisi suara. Jadi ada berbagai macam teman-teman dari seluruh wilayah di Indonesia. Di Sumatera ada, Kalimantan, Sulawesi, di Jawa, lebih lagi. Terus di Papua juga ada, kemudian di mana lagi ya, di Lombok juga ada. Wow. Kami sekarang sudah 237 orang yang tergabung di grup Telegram ya. Setiap hari kami punya aktivitas, yaitu kegiatan yang mengasah skill dari teman-teman, macam-macam. Jadi nggak cuman challenge aja, ada juga program yang mana kita bisa mengkritisi karya dari teman-teman kita di program SK atau sharing karya. Kemudian juga belajar bahasa daerah dengan menggunakan VO di program WIB, Waktu Indonesia Berbahasa. Kemudian ada juga program VO Live, apa itu? Ngobrolin tentang kehidupan voiceover. Voiceover live kehidupannya gimana aja sih. Jadi temanya macam-macam tuh tiap kali ditayangkan gitu teman-teman. Terus juga ada up close and personal, mengangkat satu teman, kita kenalan lebih dekat lagi. Terus juga ada program chit chat, belajar VO tapi dalam bahasa Inggris, seru kan? Yang baru juga mulai dari bulan lalu ada program sharing ilmu. Jadi member BVO itu, member Badass Voiceover itu macam-macam kalangannya, nggak cuma voiceover talent, ada juga yang di bidang akademi, di bidang kesehatan, ya kan, macam-macam. Jadi dari situ kita bisa saling share ilmu. Seru deh pokoknya. Yang punya passion di bidang voiceover, terus pengen diasah skillnya, yuk join bareng kami ya di Badass Voiceover. Tinggal klik link yang ada di bio. Malam hari ini saya akan ngobrol dengan Sindita Septiana. Siapakah dia? Dia ini adalah salah satu peserta BVO Academy. Nah, bulan lalu untuk pertama kalinya, ya setelah kami 1 tahun, jadi Badass Voiceover mulai 1 Juli 2020, di bulan September kemarin, jadi baru banget nih bulan lalu, kami mengadakan BVO Academy, mulai dari kelas basic, kelas dasar gitu ya, basic voiceover. Itu diikuti oleh 18 peserta dari beberapa wilayah yang ada di Pulau Jawa. Kemudian dari 18 terbaik yang paling unggul. Dan malam hari ini saya mau ngobrol sama dia. Saya coba ya invite Sindita Septiana. Wow. Nah, ini dia. Hai, Halo. Kak Cindy. Halo Kak, masuk gak suaraku? Masuk. Suaraku Oke, jelas aman ya? juga. Alhamdulillah, aman. Aku baru pertama kali nih IG live, jadi agak-agak belum paham gitu loh. Santai. Segala sesuatunya ada selalu yang pertama. Halo. Terus pada heboh, hey, permisi maaf ya, ini sebentar ya. Iya. Dah, bye-bye. Cheerleadersnya. Maaf ya ibu-ibu, maklum ya, maklum. Kak Sindita Septiana, Kak. bener ya namanya. Betul. Dan bener kalau lahirnya di bulan September. Iya Kak, ya ampun, itu Happy kelas belated pertama birthday. itu. Terima kasih. Iya, jadi sebenarnya kelas pertama itu adalah ulang tahunnya Cindy. Iya, Waktu itu bener. enggak nggak sih bahwa kelas pertama itu ulang tahunnya Cindy gitu?
waktu itu kan pas lihat iklannya ya, pas lihat iklannya tuh kan belum ada tanggalnya kayaknya deh Kak Benar, waktu benar. itu. Iya kan? Nah, itu aku udah apply tuh udah registrasi kan. Jadi aku Iya, nggak tahu. iya, Nah, iya. pas tiba-tiba tanggal 5, aduh gimana ya? Ini bisa nyusul apa enggak ya? Kayak gitu-gitulah. Akhirnya private. Kebetulan kenal sama Kak Agus juga kan. Terus minta rekamannya juga Mhm. sama Kak Shirley. Jadi alhamdulillah ya, nggak ketinggalan lah pelajarannya gitu. Iya. Pengen tahu juga sih aktivitas sehari-harinya Cindy sebagai apa? Aktivitas sehari-hari ya ini tuh Kak, ya kan, ibu rumah tangga, ibu rumah tangga 2 anak, jadi ya apa namanya kegiatannya ya yang utama ngurus rumah tangga, kemudian nemenin anak Hmm. online, nemenin nganter jemput yang offline. Nah, alhamdulillah sih kebetulan sekarang lagi semangatnya belajar voice over kayak gitu. Belajar voice over baru baru sih Kak, baru kayak setahun terakhir ini gitu. Jadi ya ikutan training ya, pelatihan-pelatihan, kemudian datengin studio-studio, ngentilin ini ya, senior-senior. Alhamdulillah sekarang juga udah ada lah gitu yang dikerjain, baik ke studio maupun dari rumah gitu untuk voice over. Oke, jadi sebenarnya baru tahun lalu ya kenal dunia voiceover. Tertarik tepatnya. Kalau tertarik sebenarnya kayak udah lama sih Kak. Cuma kan nggak tahu Oke. ya. Oh itu namanya voice over. Oh itu namanya ya taunya kayak cuma sekedar kayak misalnya halo. Oke, teman-teman, maafkan kalau beberapa saat lalu saya sempat eh nggak tahu kenapa nggak terdengar suaranya, padahal tadi awalnya baik-baik aja. Mungkin karena waktu Kak Cindy ada gangguan, lalu saya jadi ikut keganggu ternyata audionya. Tapi ini saya coba masuk lagi. Semoga aman. Teman-teman bisa kasih feedbacknya apakah suara saya aman. Ini ada Kak pengisi suara pria, ada Cindy udah join juga ya. Semoga suaraku aman. Ada Kemas Bisma juga. Hai hai. Em, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Semoga ya. Ya, oke. Saya coba untuk invite. Aman jaringannya, please, please, please. Hai, aman. Syukurlah. Gimana sekarang? Kenapa ya? Suaranya aman? Ada aman, alhamdulillah. Udah Kak aman-aman. Iya, kayaknya juga pernah Kenapa? sih aku kejadian di waktu lalu ketika Iya. narasumber saya bermasalah, lalu ngimpact ke saya ternyata begitu. Iya, Oh, nggak tahu. gitu ya. Jadi bisa nyambung Oke. gitu, bisa nyetrum. Makasih ya, Siap-siap. Kak Rati yang Aduh. ada di Surabaya yang sudah kasih feedback juga. Oke, kita lanjutin ya. Tadi sampai di mana Ayo, ya? Oh, ayo. jadi baru baru mendalami dunia VO tahun lalu, tapi Iya sebenarnya Kak. tertarik dengan dulu nggak tahu istilahnya, nggak tahu segala macamnya Iya, ya. Tapi bener. dari kapan? Dari kecil Iya suka Kak, dunia. bener. Gimana Jadi ceritanya? kalau misalnya waktu kecil itu, aku tuh kan orang kalau belajar tuh suka yang nyatet-nyatet gitu ya. Aku tuh zaman dulu punya Walkman SD, itu tuh aku ngerekam Oke, suaraku. Walkman. Iya, Walkman. Jadi aku pakai baca aja gitu, misalnya pelajaran apa IPA gitu kan dibaca, terus nanti aku kayak dengerin lagi. Iya kayak gitu. Efektif apa enggak sih nggak tahu ya, tapi seneng aja dengerin suara sendiri gitu. Seneng ngomong, seneng gini ya gini-gini. Nah, terus kan adalah kayak nonton-nonton telenovela, nonton kartun, nonton apa itu kan dubbing-dubbing semua. Nah, cuma nggak pernah kepikiran kayak pengen gitu atau gimana caranya itu kayak nggak tahu gitu loh Kak. Jadi pas tahun lalu kebetulan anak-anak lagi pada senang bikin YouTube, terus apa namanya baru tuh keluar lagi istilahnya, kita nge-shoot aja nanti VO gitu kan. Oh voice over ya namanya ya kalau kayak gini ya. Oh iya. Terus aku baru tuh punya kayak apa ya kepikiran buat memperdalam itu gitu loh karena pengen juga nemenin anak-anak belajar VO juga kayak gitu. Jadi
akhirnya memang langsung cari-cari info dan alhamdulillah lagi ini ya, lagi banyak informasinya. Ya udah, jadi langsung ketemu jalannya alhamdulillah gitu. Wow. Tapi apa sih yang membuat Kak Cindy tuh tertarik sama dunia VO? Kan dulu bilangnya rekam suaranya di Walkman. Iya. Kalau ada yang tahu Walkman ya, Walkman itu seperti Ketahuan alat rekam. umurnya nih. Ada kasetnya. Kaset bener gak sih? Iya, Kaset kaset-kaset. gitu. Kaset. Mm-mm. Pakai Iya, iya. kaset. Apa yang ngebuat tertarik sih? Atau ngerasa, suaraku bagus nih ternyata. Atau apa? Pada dasarnya emang pertama seneng ngomong aja sih Kak, ya kan. Pertama tuh Oke. seneng ngomong. Terus pas udah zaman-zaman sekolah tuh ikut kayak teater gitu kan. Teater, ya terus suka lagi lah acting. Kemudian pas kerja itu aku kerja di salah satu stasiun televisi swasta nasional, yang mana aku tuh sebenarnya jadi HRD doang sih, bukan yang di dunia itu ya. Nah Oh, terus Ibu HRD. Nah, waktu itu tuh kayak ini loh Kak, nemenin reporter, presenter latihan apa suara gitu loh Kak, yang kayak stand up gitu. Nah, aku tuh suka kayak ikut-ikutan gitu. Kayaknya menarik ya, Oke. seru gitu. Cuma apa daya ya, muka nggak cocok buat di TV ya kan. Jadi Siapa bilang? Siapa bilang? Ngerasa sendiri. waktu itu dibilangnya gitu, nggak masuk TV, nggak cocok. Nggak, akhirnya ya udah. Terus wah, kayaknya menarik nih kalau misalnya di voice over kan kita bisa jadi announcer, bisa ya kayak Kak Shirley ini kan bikin podcast segala macem. Yang penting kan ya menyukai gitu kan, suka ngomong walaupun terbatas skrip ya kadang-kadang ya kalau dari klien ya. Tapi kan dengan kita menyampaikan itu kan apa ya, ada actingnya, ada rasa ingin apa ya, kalau kayak aku tuh seneng explainer gitu loh Kak. Nah itu kan kita memainkan intonasi, artikulasi untuk bisa orang paham dengan apa yang kita sampaikan, kayak gitu sih. Oke, jadi waktu itu sempat menjadi HR di sebuah perusahaan, lalu resign karena berumah tangga atau Ya panjang perjalanannya. Kalau itu panjang perjalanannya. oh, oke. Oke, dan ternyata dari tahun lalu akhirnya ya, dari tahun 2020 menemukan kembali, ini yang aku sukai dari dulu gitu kan ya. Iya, iya benar-benar. Kayak gitu. Jadi baru sih Wah. Kak, sebenarnya baru banget belajarnya. Mhm. Oke, jadi waktu bulan lalu kan ceritanya BVO Academy mulai launch. Jadi kelas pertama sih, jadi mulai dari 5 September, kemudian 12, 19, 26 September, yang terakhir ada 4 kali pertemuan. Waktu itu sini ngelihatnya atau tahu informasi BVO Academy dari mana? Dari Instagram ya Kak ya, kayaknya. Instagram Apa ya. dari mana ya gitu. Ya Mak, kan kita teman-temannya kan anak apa sih, Vio Talent semua ya. Jadi kayak informasi dapatnya ya dari mana gitu. dari Instagram atau dari Oke. Dari sekian banyak, sebenarnya kan cukup banyak juga ya yang menawarkan kelas. Kenapa akhirnya Cindy memilih untuk aku coba belajar di BIF Academy? Waktu itu benar-benar perdana kan ya untuk BIF Academy. Apa yang Iya. membuat akhirnya Cindy tertarik untuk mendaftar? Nah, jadi kalau ikut pelatihan sebenarnya aku ada beberapa kali juga ya kayak sebelumnya. Nah, kemudian ketika melihat Badass Voiceover ini kemarin tuh dari iklannya itu kan ada 4 kali pertemuan gitu. Jadi kupikir ini ada poin plusnya, di mana sebelumnya aku kan kayak ikut sekali gitu kan, terus nanti kalau ada lagi ikut lagi atau di mana ikut lagi. Nah, aku mikirnya, oh ini 4 kali nih berarti maksudnya bisa melihat progresnya peserta gitu loh. Jadi aku ngerasa oh nih kayaknya sungguh-sungguh nih akademinya gitu kan, apa penyelenggaranya gitu. Jadi bisa melihat kita dari awal, kemudian di tahap kedua seperti apa, atau misalnya dari materi yang lainnya seperti apa kayak gitu. Jadi aku ngebayanginnya ini lengkap banget dengan harga yang affordable juga ya Kak tentunya gitu kan. Nah, ternyata memang benar pas pas ikut itu kan kayak ada pretest ya kayak, atau semacam assessment aja gitu kan. Peserta itu diminta sampel voice-nya. Aku sih mikirnya memang mentor ingin melihat sejauh mana kemampuan peserta sebelum ikut gitu kan. Kemudian pada saat apa namanya materi
di materi yang di pertemuan selanjutnya ada tesnya juga kan. Nah, itu jadinya apa ya, kelihatan progresnya gitu, terus ada tes akhirnya seperti apa gitu. Jadi memang nggak sia-sia gitu ikut ikut pelatihan ini, ada hasilnya tuh apa gitu. Aku sih rasanya gitu sih Kak. Oke, itu kesan di awal. Lalu setelah Eh, menjalani selama 4 pertemuan itu gimana? Sesuai nggak dengan ekspektasi di awal? eh secara umum sih memang sesuai ekspektasi, tapi sebenarnya masih kurang sih Kak Shirley. Maksudnya kalau aku merasanya aduh kayaknya masih, ya mungkin karena basic ya. BVO kan ya, basic voice over ya. Jadi memang kalau menurut aku sih udah mencakup kan waktu itu kita belajar voice over juga, kemudian eh, voice acting gitu ya. Termasuk yang terkait perlengkapan recording kayak gitu-gitu ya secara teknis. Sebelumnya sebenarnya aku udah pernah belajar, tapi alhamdulillah sih yang kemarin sama Kak Mike itu ya, itu lebih lebih paham sih Kak aku gitu, karena nggak tahu ya, mungkin Kak dari segi ya mentornya juga oke, kemudian waktunya juga cukup detail dan dikasih contoh-contohnya kayak gitu. Jadi eh ya ya selesai pelatihan ini aku jadi dapat input gitu. Oh, seperti ini ya ternyata gitu, nggak yang mengawang-awang gitu sih. Yes. Syukurlah. Jadi memang niat awal BVO Academy itu diadakan mulai dari kelas Mm, dasar ya. Basic mm-mm, voiceover, minta sampel VO teman-teman di awal dengan punya apa namanya, ketentuan tertentu yang diberikan ya, membawakan naskah ini gitu kan. Untuk tahu, oh, peserta A, B, C, D, E dan seterusnya ini udah sampai di mana sih gitu kemampuannya. Bener nggak sih masih nggak ngerti apa-apa, atau udah sampai di mana levelnya lah, seperti itu. Nah, untuk itu akhirnya bisa dilihat materi apa yang cocok kira-kira dengan teman-teman yang ada di stage demikian gitu, mm-mm. Cindy. Terus akhirnya digodoklah materinya seperti apa. Kenapa cuma 4? Pastinya nggak akan cukup. Itu sebabnya BVO punya komunitas, BVO Community, yang punya kegiatan Senin sampai Jumat, yang mana itu bisa mengasah skill teman-teman dengan berbagai program gitu. Nggak akan cukup sih memang 4 kali. Lanjutkan nggak? Lanjutkan. Iya, doakan di tahun depan ya. BVO Academy akan ngadain lagi, masih kelas dasar di awal tahun depan lah informasinya. Kemudian untuk lanjutannya akan dibuat sesuai dengan minat. Kelasnya apa aja nanti akan menyusul ya. Doakan Oke, 2022 karena oke. pasti Desember Januari awal kayaknya masih ada banyak kegiatan lah ya. Offline juga kali Oke. Kak, ya offline gitu. Ya, semoga ya, Memungkinkan ya. semoga, doakan. Iya. Karena memang member dari BVO sendiri dari Sabang sampai Merauke nggak akan bisa untuk mengakomodir semua pastinya. Bahkan ada satu orang Oke. lagi di Mesir, lagi di Kairo dia. Oh ya? Iya, tapi mengikuti kegiatan di Telegram BVO gitu. Mm. Jadi kami juga nggak menutup, oh membernya sekian aja, nggak. Makanya itu Mm. dulunya memang di WA, WhatsApp group. Ah, mm-mm. Tapi karena WhatsApp group hanya terbatas sampai 256 kalau nggak salah. Mm-mm. Sementara BVO terus berkembang dan nggak akan menutup peserta. Akhirnya pindah tuh kami di Januari lalu ke Telegram. Itu tujuannya. Terus di Telegram enak loh, bisa ngedit-ngedit juga. Maksudnya kalau salah tulis nih misalnya, tinggal diedit di situ aja, di tab langsung bisa. Ah, Kalau WA ya, kan harus ya. di-delete dulu. Oh iya, iya, benar, 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 benar. Salah satu Iya. keunggulannya. Terus selama ini ya, selama 2020 sampai sekarang, apa aja sih upayanya Cindy selain belajar dari kelas-kelas, kemudian ada juga ikut komunitas. Oh ya teman-teman, ini karena Cindy ini peserta terbaik, akhirnya ini surprise Itu juga, peserta terbaik ada karena ini ya, sering jadi tukang foto. Enggak lah, itu nggak masuk perhitungan. Apa namanya?
kami akhirnya kasih surprise lah, kasih hadiah, kasih kaos BVO. Oh iya, lagi dicuci Kemudian, ya. iya baru nyampe ya. Kemudian bisa daftar, bisa join jadi member BVO secara gratis. Alhamdulillah. Kemudian, iya kan, terus oke. Dan Kolbi. selain itu, Cindy belajarnya Ya, dari mana lagi sih? iya Kak. Jadi memang awal itu kan aku nggak tahu sama sekali tuh ya. Jadi apa langsung nggak tahu sih kayaknya mungkin pas aku mikirin VO tiba-tiba ada aja muncul gitu kan di Instagram di mana infonya. Terus aku ikut pelatihan dan aku nggak apa namanya memang nggak berhenti di pelatihan-pelatihan itu aja gitu. Jadi memang Hmm, setelah pelatihan ikut komunitas yang mana di komunitas itu kan selain kita apa ya dapat dapat pengetahuan juga dan sharing pengalaman dari teman-teman yang lain, ada juga koneksi ya kak ya. Maksudnya hmm, di dunia ya voice over gini kan ibaratnya kan masih yang utama itu kan di studio gitu lah ya, yang studio. Nah orang studio mana mana mungkin tiba-tiba nyuruh aku sih gitu kan, pasti kan kayak oh kenalannya ini dikenalin atau segala macam. Jadi memang ya itu suka ikut juga temen-temen senior, kakak-kakak senior itu kayak di studio mana sih kita lihat, oh audiobook seperti ini, oh voice over untuk iklan itu seperti ini, kayak gitu, oh dubbing itu seperti ini gitu. Jadi memang eh, itu salah satu upayanya juga kayak gitu. Em, Ya itu sih paling ya pelatihan, kemudian ikut-ikut ke studio, dan baru deh nanti setelah kita dapat ilmunya secara profesional seperti apa. Sekarang kan zaman pandemi gini juga ya kayak bisa kita kerjain dari rumah juga. Kita nggak cuma betul. yang di misalnya Jakarta aja kita bisa dapat project dari mana aja kayak gitu. Cuma kan kita nggak akan bisa kerja dari rumah kalau kita belum tahu yang profesionalnya tuh seperti apa sih gitu, yang di studionya seperti apa gitu. Walaupun ilmu sekarang bisa kita dapat di mana aja sih ya, cuma implementasi itu eh ya setidaknya kita nyobain dulu lah gitu, nyobain kenal studio dulu gitu. Ya gitu sih. Aku Terus baru tertarik nih, Cindy memberanikan diri nih untuk datang ke studio. Memang sebelumnya janjian ya, Cindy ya? iya itu sih Kak, karena alhamdulillahnya kalau misalnya ikut komunitas kan ada teman-teman yang senior ya, jadi ini nih datang nih seniornya nih. Pas banget lagi diomongin ya. Ya Hai kayak Kak gitu. Agus Nur Hasan. Alhamdulillah baik-baik Kak. Ya Allah, Masya Allah deh pokoknya Oke, daber PO talent. jadi mesti memberanikan diri untuk pengen tahu studio itu seperti apa, gimana sih kerjanya daber tuh gimana. Untuk yang ku kenal ya, hai dua wanita yang ku kenal. Iya, iya Ya, gitu Kak. teman-teman, Kak Agus ini salah satu mentor di Basic Voiceover BVO Academy. Wah, ini termasuk mentor yang Cindy ikutin ke studio ya, Cindy ya. Gimana ceritanya itu sih bisa sampai ngikut Kak Agus? Banyak sih Kak. Ya Alhamdulillah Kak Agus yang maksudnya ya itu deh salah satu panutan aku juga. Iya, panutan. Selain Panutan yang ya, bukan parutan. invite aja Pak, Jadi, invite. jadi, jadi di ini ya, persilahkan ya. Maksudnya Cindy mau datang, boleh, boleh gitu aja. Kalau dari beberapa komunitas yang aku ikutin, kadang-kadang hampir semuanya sih menyarankan seperti itu mentornya Hmm, gitu. Cuma memang kan kita juga ada ini ya kayak ya ada adabnya juga lah. Maksudnya kita tanya dulu kesediaan studionya seperti apa, mentornya apa namanya sedang ada take di mana kayak gitu. Nah nanti boleh sih, alhamdulillah mungkin. Ya, tapi mungkin kan dengan kondisi yang sekarang kan dibatasi ya kayak agak susah juga gitu. Tapi insya Allah ya. kalau kita ada kemauan, para mentor senior-senior itu baik-baik kok Kak. Walaupun maksudnya yang udah terkenal banget sama yang baru-baru juga kadang ajakin dong gitu, mau lihat gitu. Boleh gitu. Baik-baik sih teman-teman aku alhamdulillah gitu. So, dari
keluarga Cindy gimana? Support nggak dengan minat Cindy yang saat ini? Alhamdulillah Kak, alhamdulillah kalau support banget, maksudnya kayak suami, anak-anak, malah alhamdulillah anakku juga sekarang dia lebih banyak jobnya dari aku. Untuk Anak-anak lebih banyak jobnya. Oh, dari dini, sejak dini. Ya alhamdulillah dia awalnya ngeliat ibunya kan. Oke. Awalnya kan YouTube anakku, kemudian ayo belajar VO, terus VO-nya kayak datar gitu kan, datar. Lama-lama, oh bunda belajar gini, yaudah ayo ikut bunda belajar, lihat bunda belajar, apalagi kayak tadi kan dia lagi online gini, iya bunda ada ini mau pengen tahu aja gitu kan. Lama-lama tertarik gitu, ternyata anak-anak malah lebih nggak tahu ya, lebih mudah ya kalau dia udah mulai suka, dia semangat belajar, gampang menyerap, dan sekarang lagi ada kebutuhan VO talentnya kan nggak terlalu banyak seperti yang dewasa ya kalau anak-anak. Iya. Iya, alhamdulillah dia udah dubbing, udah VO, udah kayak gitu. Banyakan dia sama ibunya jadi manajer aja. Wah, menarik sekali ya. Berarti ini lumayan ini keluarga voice over talent. Iya, alhamdulillah. Gitu. Ada nggak sih tapi hambatan yang dialami dalam melakukan voice over selama ini? Kalau dari sini hambatannya apa? Iya tentu aja Kak, hambatannya tuh luar biasa ya karena aku ibu-ibu tanpa asisten. Jadi kalau misalnya kayak tadi aku bilang kan mau datang ke studio nih kayak gitu, aduh iri banget lihat teman-teman belajar langsung di studio gitu kan. Aku kan agak susah ya kalau nggak pinter mengatur waktunya gitu kan. Kemudian kayak misalnya lagi ada pekerjaan yang remote gitu ya, ngerjain recording dari rumah. Berhubung belum proper ya studionya, jadi kayak tiba-tiba lagi rekam, berisik gitu anak-anak kayak gitu kan. Ada bunda mau recording dulu ya, take lagi kayak gitu sih Kak, paling challenge. Jadi pengen tahu selama 1 tahun ini Cindy belajar mendalami VO, udah dapat project apa aja sih? Enggak sih Kak, belum banyak, tapi alhamdulillah ya VO misalnya iklan gitu udah pernah, audiobook, nyobain semuanya sih. Yang belum apa ya, kalau dubbing juga pernah, tapi yang masih yang ekstra gitu sih Kak, belum yang utama kayak gitu. Alhamdulillah udah kan banyak. Mulainya dari situ Sin. Lama-lama ya. Nanti jadi pemeran utama. Asik. Amin. Kayak Kak Shirley nih loh, keren, aduh podcastnya. Wah, continue gitu kan. Thank you. Iya. Ya, yang bisa dikerjakan dari rumah, sama kan kita ibu rumah tangga. Ada sih Kak, alhamdulillah, misalnya yang orang-orang mungkin ngelihatnya gini ya, oh VO tuh kayak iklan di TV kayak gitu kan, di radio. Kemudian dubbing tuh misalnya dubbing film yang terkenal aja yang di TV atau yang di TV kabel. Padahal sebenarnya banyak pekerjaan VO lainnya yang itu nggak diketahui gitu, dan aku alhamdulillah dapat banyak dari situ gitu loh. Maksudnya kayak misalnya dari mana aja tuh? Misalnya kayak aplikasi belajar misalnya. Itu kan butuh kayak explainer kan, kayak gitu, explainer. Misalnya ada video e-learning kayak gitu, animasi. Nah itu kan ada VO-nya kan, ada nyanyinya, ada actingnya, ada explainer untuk menjelaskan pelajarannya. Kemudian aku juga kayak misalnya ada juga alhamdulillah dari kayak beberapa company gitu ya, swasta maupun pemerintah. Nah itu kan misalnya dia ada program training, ada company profile, yang kayak gitu-gitu kan sebenarnya kan nggak kelihatan, yang dari luar nggak terlalu banyak tahu, tapi ada aja ya kerjaan yang kayak gitu yang yang orang-orang mungkin nggak tahu, tapi itu yang sebenarnya banyak bisa kita kerjakan. Jadi ingat seperti rumah. Materinya Kak Mike ya waktu itu ya. Iya, itu bener banget. Makanya aku bilang, oh iya, udah aku masih ada di bawah permukaan laut nih pekerjaannya, tapi ya udah sih gitu. Tapi waktu itu Cindy ceritanya gimana sampai akhirnya ngedapetin job yang nggak terduga itu?
Nah, ketika itu dia Kak, beruntungnya masuk komunitas itu, ya selain kita dapat banyak pengetahuan dan info pengalaman dari teman-teman gitu ya, itu termasuk info job juga. Jadi aku tuh ya dapetnya dari situ. Ya, informasinya terbatas di lingkungan VO Talent juga. Jadi ya ada aja info misalnya casting apa gitu, kemudian ada dicari apa, ya udah kita ikut-ikut aja. Lama-lama ketika kita sudah kenal studionya, ketika sudah kenal kayak apa namanya voice directornya gitu, nah bisa repeat order gitu ibaratnya kalau orang jualannya. Ini apalagi kalau memuaskan pasti repeat order ya. Alhamdulillah. Ya kan, akhirnya ini gitu. Oke. Ada yang tanya nih, halo Arna Gara, sharing dong Kak, gimana caranya biar bisa mulai VO juga? Mau dong ketularan ilmu kerennya, asik. Tipsnya apa nih Kak Cindy? Ya itu tadi yang aku bilang ya, kalau dari awal mula aku join kan ikut komunitas sama pelatihan, ya gitu. Ikut Badas Voiceover. Yes, silakan klik link yang ada di bio-nya Badas Voiceover ya. Cindy kan abis kelar BVO Academy, memang Cindy sebelumnya bukan member BVO, lalu join jadi member. Kemarin udah nyobain challenge juga. Nah, gimana kesan Cindy tentang BVO gimana? Seru banget ya. Aku juga kaget tuh datang-datang. Oh, ternyata memang reguler ya. Kayak Badas Voiceover ini kan Senin ada apa, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi aku ngerasa wah ini ya bagus ya kayak, karena kan apalagi aku pemula jadi setiap hari tuh ada apa namanya? Ada latihan-latihannya gitu, nggak cuma sekedar ya sharing aja, tapi kita secara pribadi skill kita juga terlatih gitu ya. Jadi itu salah satu ya komunitas yang bagus sih menurut aku ya. Jadinya bisa terus meningkatkan skill kita juga kayak gitu. Bagus Kak. Aku belum nyobain semuanya tapi. Iya, soalnya kan baru 1 hari, baru 2 hari ini dan langsung jadi IG live. Aduh. Ya gitu. Gitu ya teman-teman yang pengen gimana sih ngedabing, gimana sih untuk untuk apa namanya? Pakai dong kaosnya. Nih aku yang pakai nih Kak Agus, nih aku pakai nih. Sini baru datang jadi dicuci kaosnya. Oh iya, yang mau kaos ini, waduh, nanti aku open PO deh. DM aja di IG ya. Siapa lagi yang bertanya tadi? Coba ya aku scroll dulu. BVO kapan lagi berarti Kak? BVO-nya? Apa tuh? Oh, basic kelasnya? Oh iya. Awal 2022. Tadi nanti infonya di awal. Iya. Oh iya, oke. Japri aku gitu kan. Kapan Kak? Gitu. Iya. Awal 2022 lah ya. Kita ini lagi. Sekarang aku mau istirahat dulu sambil ngeberesin yang lainnya. Ikut aja dulu komunitasnya gitu ya Kak ya. Bener. Karena pertemuan kan hanya 4 kali tuh. Kalau sehari-harinya nggak dilatih ya bakal percuma juga gitu kan. Sementara yang paling penting sebenarnya fondasinya adalah fondasinya ketika belajar, tapi kemudian untuk supaya lebih tajam lagi skillnya mesti dalam keseharian gitu teman-teman. Makanya perlu komunitas yang gimana ya, yang punya passion yang sama, terus bisa saling berbagi kan. Apa yang kita ketahui sekarang, teman kita tahu yang lain, bisa dibagi, itu akan memperkaya kita gitu. Kita nggak cuma dari diri kita sendiri. Oke. Oh, Kak Agus bilang tadi kenalnya Desember atau November ya, Sin? Yang ketemu di DSI dulu. Oh, ini ceritanya reuni nih Kak Agus. Desember ya nih. Sini Mas Altaf mau kasih tahu. Ini anak. Aduh. Halo. Ini udah bercilik. Enggak, kalau ini masih belum. Ini loh, Altaf sini kenalan sama Tante Shirley. Yang mana? Hai. Halo, siapa namanya? Altaf namanya.
Altaf. Oh, Altaf juga Udah. suka ngedabing Ada, kayak ibu ya. udah heboh. Mantap. Seru Aduh, ya. aduh. Iya Ibu Kak. rumah tangga tapi juga anak-anaknya juga minat di voice over. Wah, luar biasa. Sebenarnya sih Eh, itu aja sih Kak, dikenalin aja sih, dikenalin hmm, perihal nanti mereka kayak ya suka atau nggak suka, lanjut atau enggak sih ya pilihan mereka ya. Karena aku apa aja aku betul. kenalin profesi apa aja kayak ya ngajarin editing juga apa kayak vokal gini kan saya dia udah rekaman suara gitu. Kita pernah bikin kayak misalnya kayak nyanyi gitu. Oh, itu tuh bisa diulang ya atau bisa digabung. Ah, ini loh ngedit-ngedit apa? Ngedit suara kayak gitu. Oke, Oh ya. Ya itu kan bagian dari voice over juga ya maksudnya kita kan sebagai benar. voice over talent belajar dari rumah. Maksudnya bekerja dari rumah kita juga harus mempelajari Punya itu skill juga ya. tambahan. Bener-bener. Benar. Tapi iya dengan aku mempelajari VO ini ya aku juga jadi belajar itu juga sih Kak dari di rumah Ngedit gitu ya. maksudnya jadi belajar ngedit Hmm. juga gitu. Jadi skillnya nambah nggak cuma melulu soal ya suara aja ya gitu ya. Tapi juga skill-skill yang sampai ke situ gitu. Sampai hasil Untuk akhirnya. misalnya mengerjakan VO dari rumah, Cindy udah punya mic dong ya? Hmm, Atau masih ya. pakai handphone? Gimana ya ngasih taunya? Kasih tahu aja, kan dia lagi nanya. Aku masih pakai handphone Kak, gimana dong ini baru Oke. mau beli nih gara-gara Om Mike kemarin udah sharing, akhirnya aku baru memutuskan. Sama ini galau, bingung kan apa yang perlu aku beli sih sebenarnya kayak gitu. Tapi ya, Itu dia luar biasanya. Maksudnya mungkin dimulainya dari handphone dulu, nggak. Aduh, nanti kalau udah siap baru beli mic-nya, udah tahu informasi yang benar mic-nya seperti apa, baru baru beli gitu kan. Ketimbang udah buru-buru beli tapi ternyata kurang pas, nggak cocok kan iya sayang gitu kan. Nah, pakai handphone aja udah dapat job nih, Cindy. Oh, bener Kak. luar biasa kan? Aku dulu juga Nih, seperti itu, ini sih, tenang klien-klien aja. jangan ada yang nonton nih Oh ya, klien-klien. Tapi yang penting kan sudah alhamdulillah, puas iya, tapi hasilnya. alhamdulillah walaupun iya ya kita kan handphonenya juga kita harus lihat maksudnya bisa speknya bisa kemudian kan masuk ke ininya apa sih Kak? DAW. Apa Kak? DAW? Eh, DAW. Ya, iya, DAW. ya itu. Di situ kan Aha. bisa dirapihin segala macam sama ini sih sama kayak bikin di studio rumahnya tuh kayak ya sama sih belum ada Betul. studio pakai apa Itu gitu kan perlu pakai busa. dipelajari juga. Iya, aku juga Iya. dulu juga dari ini tutupan pakai bed cover. Iya, makanya ini baru. Kan udah ngumpulin nih Kak dari VO-VO baru bismillah. Yeay. Amin. Yes. Halo, halo. Iya, kan semuanya dari langkah kecil tapi terus continue, nggak Iya. berhenti gitu kan ya, nggak berpuas diri, terus upgrade kayak gitu. Ya Iya nggak sih, gitu. oh Karati, semua berawal dari handphone dan lemari. Iya, Bener Kak, benar aku banget. dari dalam lemari kemudian di bawah Oh nggak, kalau Cindy berawal bed dari cover. Walkman. Iya, Walkman. Bener-bener Walkman. Ya gitu. Nah ini Kak Kolbi juga nih yang suka ngasih tips-tips studio di rumah nih canggih. Oke, halo Kak Kolbi, salam kenal. Ada Sang Lilik, Halo Kak Kak Lilik, Esa. hai. Lagi dibikinin studio suara sama suami, bahan-bahannya udah beli, happy banget. Oh, so Oh, mau sweet. dong. Mau dong. Wah, makin semangat ini Kak Lilik untuk VO ya. Ikut senang deh. Tapi emang Oke. katanya nanti bakal ke depannya lebih banyak job-job yang remote gitu sih ya katanya ya Kak. Ya nggak sih? Iya sih. Ya syukur dong, apalagi sebagai Iya. ibu rumah tangga kan jadi makin ngebantu banget. Kita nggak usah terlalu lama meninggalkan rumah. Ya walaupun pasti ada konsekuensinya ya, berisik dikit oke lah. Kita Bener. retake lagi. Tapi paling nggak usah jauh-jauh dari rumah. Ya kan, Bener. apalagi musim masih pandemi seperti ini. Tapi kita bisa menghasilkan cuan dari rumah. Gini ya. Bener. Gini, kalau gini kan love. Tapi Tapi kalau sekarang digoyang-goyang, duit.
bener-bener kayak gitu deh Kak. Aduh. Halo, Kak Eka, salam kenal juga ya. Halo, Kak Kolbe juga. Wah, emang Mbak Cindy keren deh, kata Kak Eka. apaan sih? Halo, Kak apa Cindy ada kabar? nasihat untuk yang pengen terjun di dunia Nasehat. VO. Ya Allah Kak, aku kayak belum bisa Udah ngasih kayak nenek ya? nasihat deh. Kasih nasihat nenek. Sama apa ya? Aku kan masih baru juga sih kayak, tapi memang ternyata walaupun maksudnya baru, challenge-nya banyak banget ya. Maksudnya ya di dunia ini, maksudnya di dunia voice over itu, Oke. apalagi yang baru-baru mau belajar deh gitu ya. Mungkin kalau bisa sharing yang mau yang baru-baru belajar seperti saya gitu ya. Itu semangatnya harus benar-benar ditanamkan banget ya, walaupun memang kan kemarin ini ya mulai dari tahun 2020 voiceover lagi naik ya, lagi naik, kita lagi banyak bisa. Tapi kalau menurut senior-senior ya nanti bakalan ada seleksi alam juga gitu loh. Seleksi Tuh. alam. Jadi memang kita yang harus kita pelihara itu memang semangatnya dulu. Ya, Semangatnya dulu untuk terus belajar, terus berlatih, berlatih itu setiap hari, bener kata Kak Shirley tadi kan, baik sendiri maupun misalnya bersama teman-teman yang juga di bidang ini ya, misalnya melalui komunitas. Em, dan dan satu pesan lagi tuh katanya attitude Kak gitu. Attitude itu hmm. yang utama. Ya, aku juga Attitude yang seperti sebagai, apa contohnya? nah itu kan Kak, aku juga pernah pernah salah gitu kan, pernah aduh kayaknya kurang tepat nih gue kayak gini gitu kan. Ya itulah misalnya kita apa? Halo. Nah, maksudnya ketika misalnya kita dapat job pekerjaan ke klien, kemudian ke teman-teman, ke senior, nah itu ya apa ya? Ibaratnya eh ya harusnya kalau attitude itu maksudnya kita membawa kemana aja kan ya di kehidupan sehari-hari maupun ke tempat kerja itu ya harus benar-benar dijaga lah gitu karena sekali sekali kita mengecewakan itu kayak bakal oh studio ini tahu, temen ini tahu, PD ini tahu yang kayak gitu-gitu sih agak-agak ya bakal jadi bumerang buat kita kayak gitu. Itu aja sih Contohnya Kak. nih Kak Cindy. Contohnya Contohnya apa? seperti apa yang Kak Cindy pernah ngeliat di studio? Wah, itu sebenarnya nggak oke nih. Atau mungkin Kak Cindy tadi kan bilang pernah ngalami juga. Sharing dong, maksudnya seperti apa yang nggak Apa oke, ya kayak yang jangan aku juga diikuti. apa ya Kak? Contoh. Sebentar. eh apa ya kayak misalnya eh gimana ya ngomongnya ya? Ya gimana ya Kak? Aku juga jadi bingung. Ya itu aja sih Kak, misalnya kita mau mengunjungi suatu studio Mm-mm. atau apa ya kita harus izin, nggak bisa kayak ujuk-ujuk Benar. dateng, yang kayak gitu kan. Itu kan attitude Hmm. juga kan. Kemudian saat kita misalnya dari misalnya klien nih, misalnya klien minta revisi berkali-kali misalnya kayak gitu. Emang kita kan kadang suka kesel ya, ih gimana sih gitu kan, kita juga kan ya ada pekerjaan lain, kemudian itu kan berkali-kali itu apa ya membuat kita juga harus effort lebih gitu. Nah, itu kan kita harus menyampaikannya juga dengan cara yang baik gitu. Harus tetap apa ya menjalin menjalin apa namanya hubungan profesional dengan baik gitu, nggak yang semau-maunya. Ya termasuk kalau misalnya di studio dengan operatornya, dengan PD-nya, dengan orang-orang di studionya. Nah, itu kita juga harus membawa diri kita juga dengan baik agar kerjasama ke depannya juga enak kan. Nggak enak kalau misalnya tahu-tahu di belakang diomongin gimana ya kayak gitu sih Kak. Dan itu aku juga masih belajar kadang aduh kok gue gini ya kayak gue misalnya lagi bete kan tag atau gimana aduh jadi kesel kan. Nah itu kan kadang ya itu ya harus dijaga juga sih yang kayak gitu-gitu. Soalnya kalau nggak kebawa di waktu tag ya moodnya. Bener Kak, bener bener. Oh ya bener ya ini Kak Lili juga bilang. Bener sepakat itu. Kak Cindy ada pengalaman yang tak terlupakan nggak sih selama I don't know, mungkin ya hal yang memalukan atau hal yang ya sangat mengesankan selama belajar VO, selama menjalankan job VO Yang memalukan, memalukan apa ya? yang tak terlupakan lah, terserah Yang tak apa aja. terlupakan.
Kalau apa ya, kayak yang tak terlupakan. Kalau misalnya pertama kali ini Kak, pertama kali dapat job ke studio, itu kan grogi banget ya, grogi. Nah, Hmm. eh, terus apalagi didatengin sama teman-teman yang lain gitu, senior atau teman-teman kan emang boleh lihat atau misalnya nunggu gantian kayak gitu. Nah itu tuh aku jadi kayak deg-degannya kayak orang mau nambah nambah lagi gitu loh Kak, kayak nambah lagi. Jadi memang Berlipat-lipat ya deg-degannya. iya, iya, pertama kali aku tag di studio itu aku tuh ya itu dia aku bilang attitude gue nggak bagus banget ya, pada saat itu aku jadi kayak bete gitu loh Kak, bete. Dan itu aku Oh. dapat kena yang nggak ditegur sih, cuma kayak ini jangan kayak gitu, udah dibawa santai aja, dibawa santai, nggak usah terlalu gitu ya, tapi kan ya gitulah, menggerutu gitu. Nah itu kan pengalaman bagus ya buat aku, bahwa sebenarnya ya kita juga harus be profesional gitu loh, nggak ada yang peduli tuh Kak, walaupun aku kayak aku masih baru nih, masih belum pernah gitu, Hmm. itu nggak ada yang peduli gitu. Jadi ya itu dari awal emang harus ditanamkan, walaupun itu pertama kali kita ambil job, kita boleh bertanya, kita boleh kayak misalnya ini bener ya, kayak klarifikasi, kita misalnya kita belum jelas atau misalnya kita kurang nyaman, maaf ya boleh Hmm. nggak diulang lagi atau apa. Nah boleh di apa, nah itu disampaikan dengan cara yang baik, karena Ya. ya itu jadi poin yang penting banget sih. Itu pengalaman pertama yang berkesan ya buat aku ya, jadi pelajaran Yang gitu. pertama kali job VO-nya Cindy apa sih? Pengen tahu. Rahasia lah pokok. Yang pertama kok rahasia? Kenapa gitu, masih masih malu-maluin? Kan udah keren Relate. dapat job. Ah, ya, ya itu kan soalnya relate sama yang tadi, ntar jadi ketahuan. Ah. Ada lah kayak itu. Aduh, ya gitu Oke. deh. Ya pokoknya kalau job-job awal aku ada apa namanya, voice over untuk audiobook, audio komik, yang kayak gitu. Kalau VO buat audiobook berarti cukup lama ya? Berapa lama Kak? Ini untuk take sampai selesai? Kan pasti ada beratus halaman bukan sih? Iya, iya Kak, itu memang tergantung jumlah halamannya ya. Ada yang Oke. 200 sampai 400 kayak gitu ya. Kalau waktu itu aku Mm-mm. pernah misalnya di sekitar 200 sampai 300 itu Berapa lama itu? aku kan masih pemula ya Kak. Jadi banyak ngulangnya. Itu tuh kayak satu hari tuh kayak 4 jam ya, 3-4 jam gitu, itu 4 hari. Hmm. Iya, kayak gitu. Jadi ya harus berhari-hari gitu sih memang biasanya. Mungkin kalau yang udah lebih apa, berpengalaman itu kayak 2-3 hari mungkin bisa ya Kak. Atau mungkin dia durasinya kayak sehari itu bisa lebih panjang gitu. Jadi dia lebih cepat. Atau memang ya memang nggak ada salah, nggak ada revisi. Ya jadi lebih cepat. Perfect. Iya. Luar biasa perfect. Tapi Terus memang setelah audiobook susah sih. uh, Kayak di setelah studio tuh, rekaman berjam-jam itu gimana? Rasanya gimana? Masih minat mau ngomong pulang rumah waktu itu? ya karena aku seneng ya Kak, karena aku seneng seneng apa, Oh, baca buku sambil bersuara, itu kan kayak waktu zaman aku SD kan. Jadinya aku emang oke. seneng. Jadi aku emang ya menikmati itu walaupun sampai keringetan Kak. Karena kayak kalau misalnya audiobook itu di dalam studio tuh nggak boleh ada terdengar suara-suara yang sama sekali, kayak AC pun tuh nggak bisa gitu. Jadi AC mati. Jadi ya kalau Ya, misalnya kita di dalam studio 1 jam sampai 1,5 jam tuh pulang keluar sauna keluar tuh ya. keringet. Ya kan studio kayak Sam- cuma 2 sambil meter bakar gitu lemak. nggak sih? Iya lumayan, lumayan. Ya udah jadi, tapi ya karena kalau waktu pertama kali agak pusing juga sih Kak, kayak wah sampai nggak bisa Mm-mm. makan gitu kan, sampai nggak bisa makan. Lebih ke Hmm. groginya ya kalau yang awal-awal, tapi hari-hari berikutnya sih alhamdulillah sih Asik. gitu. Karena udah berpengalaman. Pengalaman Walaupun di hari sehari pertama. udah pengalaman loh. Itu bener. Iya. Iya, iya sih Kak. Seru banget. Kasih contoh dong. Gitu. Salah satu VO apa gitu yang pernah dibawain. Apa ya? Pengen Apa ya Kak? tahu. Aku nggak ada skrip nih Kak.
Terus apa ya? Apa aja yang ada di situ dibaca kayak. Aku kan aku kan ada VO untuk aplikasi ya, untuk Oke, aplikasi pengen tahu belajar. tuh kayak gimana. Tapi kan nggak boleh Kak. Oh, oke. Kalau kalau Tapi namanya di ini aja gimana? Namanya BVO aja gimana? kadang-kadang kan pengen ya kita posting-posting di Instagram gitu ya, Ya, memang sih, memang ada tapi yang nggak tidak boleh. memperbolehkan. Ya, aku pengalaman juga tentang itu. Padahal pengen diupload. Iya, pengen Itu termasuk di-upload. attitude juga ya, Sin ya. Iya, iya, iya Kita bener. kita tanya sih, ini boleh nggak untuk jadi kita upload di IG kayak gitu. Iya bener. Soalnya memang Ah, ada perusahaan yang nggak memperbolehkan. iya. Kayak eh kemudian ini kayak dari pemerintah apa ya? eh Boleh nggak sih gue baca ini? Nah, sepenggal aja, secuprit aja. Apa sih? Satu kalimat aja. Jadi ini Boleh, ceritanya, boleh. skripnya nanti mau dipakai di video Mas Menteri hari Sabtu. Jadi aku tadi baru take. Apa sih ya? Mari, di Hari Guru Sedunia, dukung guru belajar untuk pemulihan pembelajaran kita. Kayak gitu sih Kak. Itu kayak Yeay. kayak ada video kayak gitu. Ya gitu sih Kak. Ya, itu kalau yang buat buat aplikasi gitu ya kayak buat ya company profile. Udahlah Kak, aku masih 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 pemula malu aku. Oke. Sepemulanya Kak Cindy, ada yang lebih mula lagi. Ada yang belum mulai apa-apa. Oh, ini deh sekalian promo nih ya. Boleh, Mana ya? boleh. Mana nih tadi? Promo lagi. Ayo belajar bersama di Guru Belajar dan Berbagi seri Guru Merdeka Belajar. Kunjungi laman gurubelajardanberbagi.kemendikbud.go.id. Gitu Kak. Kayak gitu. Sik. Gitu doang. Renyah, kerupuk kali. Gitu. Iya, enak banget ya Ulya ya. Ulya Vida. Oke. Well, aduh nggak berasa udah mau jam 9 aja nih. Iya kayak. Aduh, Eh, ada manfaatnya nggak sih ini aku cerita-cerita gini? ada dong, ada banget. Pastinya buat yang baru-baru juga, buat aku juga. Wah, Mm. Cindy aja baru mulai tahun lalu, tapi prestasinya udah luar biasa. Itu inspiring banget loh. Jadi, Iya nggak jadi nggak sebanyak Kak Shirley lah pasti. nggak lelah untuk apa ya menjalani namanya passion kayak gitu. Karena kalau di komunitas aja ya dari sekian ratus misalnya atau sekian banyak yang aktif kan juga nggak semuanya. Ya nggak sih Sin ya. Bener-bener. Tapi dari ngobrol sama Cindy, kita juga diingatkan kembali teman-teman. Maksudnya kita mesti ngejaga semangat kita. Kalau bukan kita ngejaga siapa? Masa tetangga? Nggak mungkin kan? Bener. Iya, jadi semangat terus untuk mengikuti aktivitas kegiatan yang berkaitan dengan passion kita, kemudian juga nggak lelah untuk cari informasi, untuk bahkan ikut ke studio, jadi benar-benar tahu gimana sih yang terjun ke dunia VO yang sebenarnya, ya nggak sih, Dit? Iya, Sindita, bener ya, Dit ya, iya Sindita. bener-bener. Iya, iya bener gitu Kak. Jadi apalagi kalau misalnya kita ada di komunitas ya, pasti kan kayak misalnya, ada ini, ada teman-teman, lagi kesini, lagi apa lah itu tuh kayak memupuk semangat juga sih Kak. Kalau misalnya kita kayak Yes, lost banget kan mungkin ya udah gitu. ya, Tapi kalau kayak gitu kan kita bisa terus diingetin lagi sama teman-teman yang lain juga. sip. Oke, Sin, thank you banget ya buat waktunya, buat sharingnya malam hari ini. Seneng banget, Cindy juga boleh join di member BVO, jadi semakin memperlengkapi kita semuanya juga. Kita belajar bareng-bareng, bertumbuh bareng-bareng. Ya, mohon bimbingannya ke Shirley. Aduh, pemula. Sama-sama, walaupun saya juga berapa tahun masih tetap belajar. Siap, Oke siap. deh,
selamat malam ya. Juga buat teman-teman yang udah join dari tadi atau yang baru join kayak Riri Jalan ini yang suka jalan-jalan, yang suka makan-makan ini datang di saat terakhir. Telat mulu nih, Riri. Ya udah ntar kita posting nih ya di feed-nya. Oke, kita sekaligus pamit ya malam hari ini. Kita ngobrol-ngobrol lagi di bulan depan. Biasa di Jumat pertama saya akan interview dari member BVO lainnya. Siapa? Ditunggu aja. Mohon maaf lahir batin kalau ada yang salah ya. Minal aidin dong. Semoga bermanfaat ya Kak cerita-cerita kita ini. Iya, sama-sama. Oke, selamat malam, selamat istirahat semuanya. Bye-bye. Bye Cindy. Makasih Kak Shirley. Sama-sama.